Hai semuanya, kita telah mempelajari beberapa jenis kata atau parts of speech. Dalam video ini, kita akan mengulang kembali mengenai jenis-jenis kata tersebut dan mengenal jenis kata yang disebut object pronouns. Good morning, class. Good morning, sir. Anak-anak, kita telah mempelajari beberapa jenis kata dalam bahasa Inggris yang disebut parts of speech, yaitu nouns, verbs, adjectives, dan pronouns. Ada yang tahu maksudnya? Ya, Adis. Nouns adalah kata benda, misalnya book, orange, najma. Verbs kata kerja, misalnya to play, to cook. Adjectives kata sifat yang menerangkan nouns, misalnya green, high. Pronouns kata ganti benda, misalnya he, they. Bagus sekali, Adis. Anak-anak perlu mengetahui nama-nama dari jenis-jenis kata ini. Sebab tanpa mengenal nama-nama ini, Bapak akan sulit memberikan penjelasan karena Bapak akan menggunakan nama-nama tersebut dalam menerangkan pelajaran berikutnya. Mengenai adjectives, seperti dikatakan Adis tadi, adjectives menerangkan nouns. Nah, setiap noun bisa mempunyai lebih dari satu adjektif. Ada yang bisa memberikan contohnya? Ya, Abel. A heavy black suitcase. Koper hitam yang berat. Adjectives: heavy and black, menerangkan suitcase. Bagus sekali. Kita dapat memakai dua atau lebih adjectives. Cukup dengan menyambungkan saja, seperti a heavy black suitcase atau a big heavy black suitcase. Ini berbeda dengan verbs. Jika kita menggabungkan verbs, maka umumnya verb-verb berikutnya dalam bentuk infinitive yang diawali dengan kata to. Ini yang tadi ya, nouns tadi contohnya book, orange, najma. Kemudian verbs, to play, to cook. Adjectives, green, high, pronouns, he, they. Nah, contoh dengan lebih dari satu adjectives, a heavy black suitcase atau a big heavy black suitcase, ya. Nah, jika verbs digabung, maka digunakan infinitive dengan tambahan to. Di sini misalnya, Gani learns to catch fish from Mr. Gunawan. Gani belajar menangkap ikan dari Pak Gunawan. Di situ, karena to learn adalah verb yang pertama, verb yang kedua mendapat tambahan to, menjadi to catch. Kemudian, Woody likes to play guitar. Di situ juga sesudah likes to play yang berikutnya, Woody suka bermain gitar. Kemudian ada lagi satu contoh, she likes to teach us to cook. Jadi di situ dua verb berikutnya, yaitu to teach dan to cook, itu memakai tambahan to. Beliau suka mengajar masak. Ini penting untuk diketahui karena dalam bahasa Indonesia kata-kata kerja itu tinggal disambung saja. Misalnya belajar menangkap ikan. Sekarang kita akan mempelajari lebih banyak tentang pronouns, yaitu kata ganti noun. Kita pernah mempelajari pronoun sebelumnya. Ada yang ingat? Coba berikan contohnya. Ya, Kayla. Contoh pronoun, kata he menggantikan Woody dalam kalimat Woody is a student menjadi he is a student. Bagus sekali. Coba sebutkan pronouns yang lain. Itu tepatnya disebut personal pronouns. Silakan. I, you, she, it, we, they. Bagus sekali. Nah, di samping personal pronoun, ada pronoun yang lain yang telah kita pelajari. Ada yang bisa memberi contoh? Ya, Sean. Possessive pronouns menunjukkan kepemilikan. Contohnya, this book is mine, that pencil is hers. Mine berarti milik saya, hers berarti miliknya. Bagus sekali, Sean. Coba berikan contoh possessive pronouns yang lainnya. Yours, his, its, ours, dan theirs. Bagus sekali. Nah, dalam bahasa Inggris ada juga yang disebut possessive determiners atau possessive adjective. Ada yang tahu? Najma? Possessive adjective adalah kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Misalnya, my dalam she is my teacher. Bagus sekali.
Coba berikan contoh, berikan possessive adjectives yang lainnya. Your, his, her, its, our, then their. Bagus sekali. Sekarang mari kita dilihat di layar. Dalam bahasa Indonesia kita mengatakan saya, kamu, dia, kami, mereka. Tetapi dalam bahasa Inggris banyak sekali bentuknya bisa berbeda-beda. Misalnya sebagai personal pronouns, saya menjadi I, kamu, you, dia, he, she, it, kami, we, mereka, they. Sebagai possessive pronouns, di situ saya menjadi mine, yours, his, dan seterusnya. Sebagai possessive determiners atau possessive adjectives, itu my, your, his, her, dan seterusnya yang telah kita pelajari sebelumnya. Personal pronouns itu tadi disebut subject pronouns, yaitu sebagai pelaku. Ada dua macam personal pronouns, yaitu subject pronouns dan object pronouns. Subjek itu pelaku, sedangkan objek itu pelengkap. Mari kita lihat contoh subjek dan objek. The nurse looks after Ratih. Di situ the nurse sebagai subjek dan Ratih sebagai objek. Ini kalau kita menggunakan kata ganti di kata benda, the nurse menjadi she, itu disebut subject pronoun. Sedangkan Ratih tidak menjadi she lagi, tetap menjadi her, karena Ratih adalah objek, sehingga kita menggunakan object pronoun. She looks after her. Contoh lain, Danu plays soccer with his team. Danu di situ subjek, sedangkan his team adalah objek. Jika kita ganti menggunakan pronoun, maka Danu sebagai he adalah subject pronoun, sedangkan his team menjadi them, bukan they, adalah object pronoun. Sehingga he plays soccer with them. Jadi kita lihat dua contoh tadi, yang satu she sebagai subject pronoun, her sebagai object pronoun, kemudian contoh berikutnya, he sebagai subject pronoun, dan them sebagai object pronoun. Sekarang kita lihat lebih banyak lagi antara subject pronoun dan object pronoun. Saya, I, dan me, kamu, you, object pronoun-nya tetap you, dia, he, object pronoun-nya him, mereka, they, object pronoun-nya them. Contohnya, kamu mengajar saya mengajar dia, dan dia mengajar mereka. Di sini, saya sebagai object pronoun menjadi me. Kemudian saya berikutnya sebagai subject pronoun menjadi I. Kemudian dia sebagai object pronoun menjadi him, dia sebagai subject pronoun menjadi he. Sedangkan mereka sebagai object pronoun menjadi them. Sehingga kalimatnya menjadi you teach me, I teach him, and he teaches him. Nah, secara keseluruhan, subject pronouns dan object pronouns seperti ini ya. I dan me, you tetap you, he dan him, she dan her, it dan it, we dan us, they dan them. Sebagai contoh, he plays music with me. Di situ, me object pronoun-nya, he sebagai subject pronoun. She cooks fish for you. Di situ, she sebagai subject pronoun, you sebagai object pronoun. His mother looks after him. Di situ, him sebagai object pronoun. We learn from her. We sebagai subject pronoun dan her sebagai object pronoun. I also like it. I di situ subject pronoun, sedangkan it sebagai object pronoun. Miss Linda teaches us. Us sebagai object pronoun. The doctor treats them. Di situ them sebagai object pronoun. Jadi untuk sebuah kata saya dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan menjadi I, me, mine, atau my. Begitu juga dengan kamu atau engkau atau Anda yang bisa diterjemahkan menjadi you, yours, atau your. Mari kita lihat di papan. Yaitu subject pronouns dan object pronouns yang baru tadi kita bicarakan. I, me, you, he, him. Kemudian possessive pronouns yang telah kita bicarakan sebelumnya, itu mine, yours, his, dan seterusnya. Lalu ada possessive adjectives, my, your, his, her. Jadi untuk kata saya, kamu, dia, dan seterusnya dalam bahasa Inggris bisa beragam. Ya. Bisa I, me, mine, my, dan seterusnya.